Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal, risk management standar, dan enterprise risk management. Kenalkan, yang pertama di sini ada Zeraya Kenanya dengan NPM akhir 007, kemudian ada Putri PM Naujanti dengan NPM akhir 0058, kemudian ada Gania Fatira Hakani dengan NPM akhir 0137 dan Muhammad Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG. Nah, jadi yang pertama di sini auditor ini memiliki dua peran, yaitu kebutuhan atas jasa auditor eksternal dan standar audit yang berkualitas tinggi. Yang pertama kita akan membahas mengenai kebutuhan atas jasa auditor eksternal. Di sini berdasarkan hasil auditnya, auditor eksternal ini bertanggung jawab memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Nah, fungsi auditor eksternal ini adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi resiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material. Nah, jadi dalam UU PT, UU Pasar Modal, dan UU Perbankan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 mengharuskan laporan keuangan perusahaan, khususnya perusahaan dengan aset relatif besar, perusahaan publik, institut keuangan baik bank maupun non-bank untuk diaudit. Nah, fungsi audit yang dijalankan oleh auditor eksternal ini memerankan peranan penting dalam mencapai tata kelola korporat yang efektif. Fungsi auditor eksternal dapat dipandang sebagai aktivitas yang menambah nilai terkait dengan kredibilitas yang diberikan atas laporan keuangan. Nah, auditor eksternal memfasilitasi akuntabilitas direksi ke pemegang saham. Auditor eksternal juga mempunyai peran untuk meningkatkan transparansi perusahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa yang dilakukan perusahaan Wang et al. Menemukan bahwa kualitas auditor eksternal berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela. Mereka juga menemukan bahwa peningkatan tata kelola korporat yang menyebabkan perusahaan lebih cenderung membeli auditor eksternal yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya peranan auditor eksternal dalam tata kelola korporat. Kemudian selanjutnya yaitu standar audit yang berkualitas tinggi. Nah, jadi standar audit yang digunakan sebagai acuan oleh auditor eksternal dalam melaksanakan audit laporan keuangan. Dengan demikian, kualitas standar audit akan berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, Institut Akuntan Publik Indonesia adalah badan yang mempunyai otoritas untuk menetapkan standar audit. IAPI telah mengeluarkan kode etik berdasarkan Code of Ethics from International Ethics Standard Boards for Accountant 2016 edition di akhir tahun 2018 yang efektif per 1 Juli 2019. Nah, IAPI juga telah melakukan konvergensi standar auditnya, yaitu standar profesional akuntan publik atau SPAP dengan International Standard on Auditing atau ISA. Nah, ISA adalah standar audit yang sudah diakui kualitasnya secara global. Standar audit tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2013 untuk perusahaan publik dan per 1 Januari 2014 untuk perusahaan lain. Standar audit yang ada mengharuskan auditor eksternal melakukan pengujian atas pengendalian intern. Tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas dari desain dan atau operasi pengendalian internal dalam pencegahan atau pendeteksian salah saji material di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kualitas jasa audit, kompetensi, dan independensi.
Nah, kualitas jasa audit ini ditentukan dua hal menurut D'Angelo, yaitu yang pertama, kemampuan auditor menemukan adanya pelanggaran dan dalam sistem akuntansi klien, dan yang kedua, kemungkinan auditor melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Nah, kemampuan auditor untuk menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien ditentukan oleh kompetensi auditor. Sedangkan kemungkinan pelaporan adanya pelanggaran tersebut mencerminkan independensi dari auditor. Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan tugasnya, perlu dipastikan bahwa auditor eksternal merupakan pihak yang independen dan kompeten. Selanjutnya adalah beberapa faktor penentu kualitas jasa audit. Kualitas jasa audit ditentukan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan akuntan publik dilakukan oleh P3K yang berada di bawah Menteri Keuangan. Selain itu, IAPI juga memiliki peran dalam melakukan review mutu terhadap anggotanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menentukan syarat dan perpanjangan izin akuntan publik untuk memastikan kompetensi mereka tetap terjaga. Selanjutnya, audit fee dapat mempengaruhi independensi auditor. Jika auditor terlalu bergantung pada klien besar, ada risiko opini audit yang tidak objektif. Oleh karena itu, OJK mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan audit fee dan non-audit fee dalam laporan tahunannya. IAPI yang juga menerbitkan kebijakan untuk menentukan audit fee yang wajar agar auditor tetap independen dan profesional. Jasa non-audit yang diberikan oleh auditor eksternal dapat mempengaruhi independensi mereka. Oleh karena itu, peraturan BAPEPAM LK 8A2 melarang auditor memberikan jasa tertentu seperti pembukuan, audit internal, dan konsultasi manajemen kepada kliennya. Selain itu, OJK mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan non-audit fee guna meningkatkan transparansinya. Pembatasan masa audit juga menjadi faktor penting dalam menjaga independensi. PP nomor 20 tahun 2015 mengatur bahwa seorang akuntan publik hanya boleh mengaudit klien yang sama maksimal selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, menjaga kompetensi auditor diwajibkan melakukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau PPL. Mekanisme corporate governance berperan dalam memastikan kualitas audit. Komite audit memiliki tugas utama dalam memilih, mengawasi dan berkomunikasi dengan auditor eksternal guna memastikan proses audit berjalan secara profesional dan independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Fatirah Kani dengan NPM 23013010137. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran auditor internal dalam penegakan GCG. Jadi, auditor internal ini memainkan peran penting dalam membantu direksi dan dewan komisaris dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka menyediakan layanan asuransi dan konsultasi yang objektif, serta independen untuk semua aktivitas perusahaan, termasuk manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan fungsi tata kelola lainnya. Peranan auditor internal menurut KPMG ada 10. Yang pertama ada melakukan evaluasi objektif terhadap risiko dan pengendalian internal perusahaan. Lalu yang kedua, menganalisis proses bisnis dan pengendalian terkait. Yang ketiga, memeriksa keberadaan dan nilai aset perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang penipuan besar dan penyimpangan. 5. Melakukan review terhadap area yang menjadi perhatian, termasuk tingkat risiko yang tidak dapat diterima. Yang 6, memeriksa kerangka dan isu kepatuhan perusahaan. Yang ketujuh, menilai kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Yang kedelapan, memberikan rekomendasi untuk penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Yang kesembilan, menilai pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang kesepuluh, memberikan umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab auditor internal menurut OJK nomor 56 POJK 4 2015. Ada 8. Yang nomor 1, menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
Yang kedua, menguji dan mengevaluasi pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Lalu yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Yang kelima, membuat dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Yang keenam, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Hal yang ketujuh, bekerja sama dengan komite audit, dan yang kedelapan, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Jadi auditor internal harus memastikan perusahaan memiliki sistem yang berjalan untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku. Mereka juga harus menilai efektivitas struktur dan praktik tata kelola perusahaan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatannya. Lalu ada independensi dan kompetensi audit internal. Jadi, auditor internal harus menjaga independensi dari unit yang diaudit, agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan memastikan kualitas hasil kerjanya terjaga. Auditor internal harus memiliki kompetensi yang mencakup keahlian teknis, pengalaman, serta kemampuan berkomunikasi. Mekanisme menjaga independensi itu yang pertama ada kepala unit audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan diangkat atau diberhentikan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Hal yang kedua, auditor internal harus melapor ke direksi dan juga ke komite audit dengan mekanisme yang memungkinkan pertemuan tanpa kehadiran direksi. Lalu yang ketiga, akses langsung ke Dewan Komisaris atau komite audit diperlukan untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian internal. Kemudian peraturan OJK nomor 56 POJK 4 2015 mengatur mengenai persyaratan auditor internal yang sedikitnya meliputi ada 9. Yang pertama ada memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Lalu yang keempat, memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis secara efektif. Lalu yang kelima, wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. Yang keenam, wajib mematuhi kode etik audit internal. Yang ketujuh, wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan. Yang delapan, memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik dan manajemen risiko. Yang sembilan, bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Studi menunjukkan bahwa kualitas audit internal yang tinggi dapat mengurangi praktik manajemen laba dan kesalahan manajemen. Fungsi audit internal membantu memastikan pengendalian internal perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Zerai Kenanya dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas mengenai pengungkapan audit internal. Sesuai surat edaran OJK nomor 30, laporan tahunan wajib mengungkapkan nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukan kepala auditor internal. Kemudian menunjukkan kualifikasi atau sertifikasi profesi audit internal jika ada. Kemudian menunjukkan struktur, kedudukan, dan tanggung jawab unit audit internal. Kemudian juga menunjukkan uraian singkat tugas unit audit internal selama tahun buku. Kemudian menunjukkan piagam unit audit internal harus dapat diakses perusahaan.
akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham. Prinsip OECD menegaskan auditor eksternal bertanggung jawab kepada pemegang saham dan harus bekerja profesional. Auditor eksternal sebaiknya direkomendasikan oleh Komite Audit Independen sebelum ditunjuk dalam RUPS. Dalam Peraturan OJK Nomor 55 dan Bank Indonesia Nomor 8 mengharuskan Komite Audit merekomendasikan penunjukan akuntan publik. Auditor eksternal wajib hadir dalam RUPS, meski pemegang saham di Indonesia umumnya tidak dapat mengajukan pertanyaan langsung. Selanjutnya, pelaksanaan peran auditor eksternal dan internal menurut ASEAN CG Scorecard. Yang pertama, pengungkapan dan transparansi. Hanya 46,5% dari 200 emiten terbesar yang mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan 2019, meskipun OJK mewajibkannya. 46% emiten tidak mengungkapkan biaya jasa non-audit atau biaya jasa non-audit lebih tinggi dari biaya audit. Kedua, tanggung jawab dewan. Perusahaan wajib memiliki audit internal, dengan penunjukan atau pemberhentian kepala audit disetujui oleh komite audit atau dewan komisaris. Sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan identitas kepala auditor internal atau perusahaan eksternal jika fungsi audit internal dialihkan. Kemudian yang ketiga, penalti diberikan jika perusahaan menerima opini audit selain WTP atau merevisi laporan keuangan bukan karena perubahan kebijakan akuntansi. Penalti juga berlaku jika anggota direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner KAP yang sedang mengaudit perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar manajemen risiko. Nah, jadi standar manajemen risiko menetapkan pendekatan menyeluruh terhadap manajemen risiko yang berhasil, termasuk deskripsi proses manajemen risiko bersama dengan kerangka kerja yang disarankan yang mendukung proses tersebut. Nah, ada sejumlah standar dan kerangka kerja manajemen risiko yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh berbagai badan global seperti Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO yang berpusat di Swiss, yang merupakan badan yang menyeluruh dan mengkoordinasi berbagai badan standar nasional. Kemudian juga ada Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau JOSO, yang sebagian besar berpusat di Amerika Serikat dan telah mengeluarkan standar komprehensif tentang manajemen risiko. Nah, jadi ISO 31000 ini diakui secara internasional dan merupakan standar manajemen risiko yang sangat berpengaruh. Kemudian JOSO telah menetapkan standar pada 2 konsep yang penting untuk memperjelas konsep mana yang digunakan dan untuk tujuan apa. Kemudian JOSO juga menyediakan standar untuk IRM. Nah, standar ini dirilis sebagai kerangka kerja yang disebut dengan Rainbow Double Helix yang diterbitkan pada tahun 2017. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan standar manajemen risiko bagi perusahaan-perusahaan. Nah, standar manajemen risiko digunakan secara luas sebagai cara untuk mengukur bagaimana suatu organisasi mengelola risikonya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan diperdagangkan secara publik. Nah, bagi banyak bursa saham, penekanan yang lebih besar dalam persyaratan, pencatatan dan kode tata kelola perusahaan terkait adalah pada pengelolaan internal, bukan manajemen risiko. Penekanan ini dipertahankan dalam kode tata kelola perusahaan Inggris, meskipun ada beberapa persyaratan khusus yang disempurnakan dalam versi yang diperbarui pada tahun 2018. Kemudian beberapa standar yang tersedia dikembangkan oleh para profesional manajemen risiko, sementara yang lain dikembangkan oleh akuntan atau auditor. Ada 3 pendekatan berbeda yang diikuti dalam berbagai standar. Yang pertama ada manajemen risiko yang diikuti oleh ISO 31000, kemudian pengendalian internal yang dikembangkan oleh pengendalian internal JOSO dan
oleh panduan risiko evaluasi. Kemudian ada budaya sadar risiko yang dikembangkan oleh Institut Akuntan Publik Kanada yang dikenal sebagai kerangka kriteria pengendalian COCO. Selanjutnya ada proses dan konteks manajemen risiko. Semua standar manajemen risiko yang telah ada memiliki proses yang mirip. Ada perbedaan antara proses manajemen risiko dan kerangka kerja yang mengimplementasikan serta mendukung proses tersebut. ISO 31000 lebih menekankan pada proses manajemen risiko, sementara COSO lebih fokus pada kerangka kerja. Langkah-langkah dasar manajemen risiko umumnya serupa, disusun dalam format Plan, Implement, Measure and Learn atau PIML, mirip dengan Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Aktivitas manajemen risiko harus dilakukan dalam konteks lingkungan bisnis dan risiko yang dihadapi organisasi. ISO 31000 menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks internal, eksternal, dan manajemen risiko. Kerangka kerja RASP atau Risk Architecture, Strategy and Protocols mendukung proses manajemen risiko. Jadi untuk komponen Risk Architecture atau arsitektur risiko mendefinisikan peran, tanggung jawab, komunikasi, dan struktur pelaporan risiko. Untuk strategi risiko, menentukan strategi, toleransi, sikap, dan filosofi risiko dalam kebijakan manajemen risiko. Sedangkan protokol risiko terdapat dalam pedoman risiko organisasi dan mencakup aturan, prosedur, metodologi, dan alat serta teknik manajemen risiko. Nah, kerangka kerja manajemen risiko harus mendukung proses dan mengkomunikasikan output ke dalam organisasi, mencakup struktur, tanggung jawab, administrasi, pelaporan, dan komunikasi. Semua komponen dicatat dalam manual manajemen risiko. Selanjutnya, standar manajemen risiko. Menurut ISO 310/2018 menekankan penciptaan dan perlindungan nilai dalam manajemen risiko. Prinsip utamanya mencakup yang pertama, disesuaikan dan proporsional. Kedua, melibatkan pemangku kepentingan. Yang ketiga, terstruktur dan komprehensif. Yang keempat, bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Yang kelima, responsif terhadap perubahan. Yang keenam, mempertimbangkan keterbatasan informasi. Yang ketujuh, dipengaruhi faktor manusia dan budaya. Yang kedelapan, terus ditingkatkan. Kerangka kerja ISO ini mencakup penentuan konteks, penilaian risiko atau identifikasi, analisis, evaluasi, serta penanganan risiko, serta komunikasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko. Kemudian COSO IRM Framework. COSO IRM CUP 2004 menekankan bahwa manajemen risiko adalah proses iteratif dan multidireksional di mana setiap komponen saling mempengaruhi. Organisasi harus menerapkan 8 komponen dalam kaitannya dengan 4 kategori tujuan di seluruh bagian organisasi. Meskipun telah diperbarui dengan framework Helix ganda pada tahun 2017, COSO IRM CUP masih digunakan dan membantu organisasi mengelola risiko secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang COSO IRM Rainbow Double Helix dan updating of RM terminologi. Dimulai dari diagramnya terlebih dahulu. Yang pertama, di sebelah sisi kiri, prinsip manajemen risiko atau risk management principles. Di bagian tengah gambar, terdapat prinsip-prinsip utama dalam manajemen risiko yang semuanya bertujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai atau value creation and protection dalam organisasi. Beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh proses bisnis. Yang kedua, struktur dan komprehensif. Pendekatan yang sistematis akan menghasilkan hasil yang lebih konsisten. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan konteks organisasi atau disesuaikan. Selanjutnya adalah inklusif.
melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah dinamis. Resiko terus berkembang sehingga manajemen resiko harus bersifat adaptif. Selanjutnya informasi terbaik. Keputusan harus didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Selanjutnya faktor budaya dan manusia. Faktor manusia sangat berpengaruh dalam pengolahan resiko. Selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan. Manajemen resiko harus terus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen resiko atau risk management framework. Di bagian kiri gambar kita melihat siklus yang menunjukkan kerangka kerja manajemen resiko. Elemen-elemen utama dalam siklus ini yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen, kedua integrasi, ketiga desain, keempat implementasi, kelima evaluasi, dan keenam peningkatan. Selanjutnya adalah proses manajemen resiko atau risk management process. Di bagian kanan gambar kita melihat langkah-langkah utama dalam proses manajemen resiko, yaitu yang pertama menentukan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Yang kedua penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko, analisis resiko, dan evaluasi resiko. Yang ketiga perlakuan resiko. Keempat komunikasi dan konsultasi. Yang kelima pencatatan dan pelaporan. Yang keenam pemantauan dan peninjauan. KOSO IRM Rainbow Double Flick. Pada tahun 2017, KOSO memperbarui panduan mengenai Enterprise Risk Management atau IRM dengan menekankan integrasi resiko ke dalam strategi dan kinerja organisasi. Pembaruan ini menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan IRM dengan misi, visi, dan nilai inti perusahaan. Organisasi harus mempertimbangkan dampak strategi yang dipilih terhadap resiko dan kinerjanya, serta memastikan keselarasan strategi dengan nilai inti. Panduan ini juga menyoroti perlunya organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan akibat transformasi digital dan meningkatkan kompleksitas pasar. Selanjutnya adalah updating of RM terminologi. Manajemen risiko yang efektif tidak hanya mengandalkan standar yang ada, tetapi juga menyesuaikan standar tersebut dengan kondisi spesifik organisasi. Salah satu langkah penting dalam penyesuaian ini adalah menentukan terminologi risiko yang akan digunakan secara konsisten di seluruh organisasinya. Seiring berkembangnya praktik manajemen risiko ini, definisi risiko kini tidak hanya berfokus pada ancaman tetapi juga peluang. Selanjutnya, untuk mendukung implementasi yang lebih baik, berbagai standar internasional lebih dikembangkan. ISO 31000 menyediakan kerangka kerja manajemen risiko global, sementara ISO GUID 73 memberikan pedoman terminologi dan IEC 31010 menjelaskan teknik penilaian risiko. Selain itu, standar baru seperti 31022 ISO atau risiko hukum terus dikembangkan agar tetap relevan dengan praktik terbaru. Standar-standar ini diperbarui setiap 4 tahun sekali oleh institusi terkait. Hal ini memastikan bahwa organisasi selalu mendapatkan panduan terbaik dalam mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya, pendekatan manajemen risiko enterprise atau IRM dikembangkan untuk mengatasi kelemahan manajemen risiko berbasis silo, di mana beberapa risiko dikelola dengan baik tetapi tidak terintegrasi secara keseluruhan. IRM ini mengidentifikasi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi di berbagai bidang, seperti keuangan, operasional, dan strategis. IRM ini menyoroti hubungan antara risiko yang saling berkaitan, menghindari kegagalan akibat kurangnya koordinasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi mengevaluasi semua risiko yang mempengaruhi aktivitas utama dan mengambil langkah terkoordinasi untuk mengelolanya. Contohnya, klub olahraga yang ingin memaksimalkan kehadiran penonton harus mempertimbangkan faktor seperti pemasaran, penjualan tiket, serta fasilitas parkir dan catering. Dengan mengidentifikasi risiko pada setiap aspek ini, klub dapat merancang strategi untuk meningkatkan jumlah penonton secara efektif.
Baik, selanjutnya yaitu masuk ke definisi IRM atau Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management ini adalah pendekatan menyeluruh dalam mengelola risiko organisasi. Definisi IRM sendiri yang komprehensif mencakup 3 elemen utama, yaitu proses, output, dan manfaat. Dalam prakteknya, IRM melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko, baik dari sisi ancaman maupun peluang. Proses ini juga mencakup penetapan tanggung jawab dalam mengelola risiko serta pemantauan tindak lanjut yang dilakukan. Salah satu aspek penting dalam IRM adalah penentuan risk appetite, yaitu batas risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Selain itu, IRM mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan peluang pencapaian tujuan bisnis. Pada akhirnya, penerapan IRM yang efektif akan meningkatkan efisiensi operasional, optimalisasi alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan. Kita masuk ke dalam materi IRM dalam praktik. Nah, dengan mengambil pendekatan yang komprehensif terhadap manajemen risiko perusahaan, berbagai manfaat dapat diperoleh. Nah, fitur utama dari IRM ini adalah bahwa berbagai macam risiko penting yang dihadapi organisasi itu dievaluasi. Keterkaitan antara risiko harus diidentifikasi sehingga total exposure risiko organisasi dapat dikompilasi. Nah, di bawah ini terdapat manfaat-manfaat dari manajemen risiko perusahaan. Oke, jadi di sini ada kartu skor risiko perusahaan dengan manfaatnya. Oke, di sini yang pertama ada finansial. Dalam finansial ini dengan manajemen risiko, manfaatnya adalah mengurangi biaya dan pendanaan modal. Kemudian juga dapat meningkatkan profitabilitas bagi organisasi. Kemudian di bagian infrastruktur, manfaat dari manajemen risiko ini adalah efisiensi dan keunggulan kompetitif serta meningkatkan moral pemasok dan staf, dan juga mengurangi biaya operasional. Kemudian reputasi. Nah, di sini manfaatnya adalah peningkatan nilai pemegang saham dan reputasi dan publisitas yang baik. Kemudian di bagian pasar, manfaat yang dapat diperoleh yaitu peluang komersial dapat dimaksimalkan dan juga rasio keberhasilan bisnis menjadi lebih tinggi dan rasio bencana bisnis yang lebih rendah. Selanjutnya ada ERM dan manajemen kelangsungan bisnis. Terdapat hubungan penting antara manajemen risiko perusahaan atau ERM dan manajemen kelangsungan bisnis atau BCM. Penilaian risiko yang diperlukan sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan analisis dampak bisnis yang menjadi dasar perencanaan kelangsungan bisnis BCP sangat terkait erat. BCP berhubungan dengan konsep resilience yang berarti kemampuan organisasi untuk merespons dan pulih dari perubahan. Ada perbedaan antara ERM dan BCP. Untuk RM, mengelola risiko yang bisa mempengaruhi proses inti dan dilihat secara keseluruhan dalam organisasi. Sedangkan BCP fokus pada tindakan yang harus diambil untuk menjaga kelangsungan aktivitas individu setelah risiko terjadi, dengan tujuan meminimalkan dampaknya. Lalu ada manfaat ERM dalam jangka panjang. Yang pertama, meningkatkan ketahanan perusahaan dengan membantu organisasi mengidentifikasi faktor perubahan dan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang kedua, menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan dan tantangan yang dihadapi. Lalu, ada integrasi strategi dan kinerja. Kerangka kerja RMCOSO 2017 menghubungkan ekspektasi pemangku kepentingan dengan kinerja organisasi, membantu organisasi lebih baik dalam mengantisipasi risiko. Kerangka ini mencakup 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama ada tata kelola dan budaya, yaitu menetapkan nada organisasi dan tanggung jawab pengawasan untuk RM. Yang kedua ada strategi dan penetapan tujuan, yaitu menyelaraskan risiko dengan strategi dan tujuan bisnis. Yang ketiga, kinerja, mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis.
Lalu yang keempat, tinjauan dan revisi, meninjau kinerja organisasi dan merevisi komponen RM bila perlu. Lalu yang kelima, informasi, komunikasi, dan pelaporan. Proses terus-menerus untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan. Lalu, keuntungan integrasi RM ini ada yang pertama ada menambah peluang dan mengelola risiko secara keseluruhan. Lalu meningkatkan hasil positif dan mengurangi kejutan negatif. Lalu mengurangi variabilitas kinerja dengan mengantisipasi risiko. Kemudian meningkatkan pengalokasian sumber daya. Dan yang terakhir meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi perubahan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.